Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Senin malam hari ini tanggal 12 Agustus 2024. Waktu begitu cepat, saat ini sudah Senin malam, minggu yang kedua. Ini semua karena anugerah Tuhan. Saya selalu menangis mengingat cintanya Tuhan besar dalam kehidupan kita. Sebab saya sangat mengerti bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita gagal. Tanpa Tuhan kita hancur. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak punya damai sejahtera, tidak memiliki masa depan. Aku tidak tahu harus kemana kalau di luar Yesus. Banyak jalan orang menuju ke jalan maut karena dia tidak tahu jalan yang benar. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Biar hari ini kita melangkah bersama dengan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan pujian. Ajarku mengerti segala rancangan-Mu Tuhan. Karena kita akan berurutan baca firman Tuhan malam hari sebelum kita tidur. Kisah Rasul pasal 16. Pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus begitu cinta Tuhan. Saya semangat saat ini baca firman Tuhan. Saya teringat firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 4. Supaya di ayat yang kelima dikatakan di situ. Saya mau baca Bapak Ibu ya. 2 Timotius, oh haleluya. Ini menyentuh dalam kehidupan saya. Menyentuh dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Supaya selama kita hidup, kita tidak mau hidup dengan percuma, tapi hidup bagi Yesus. Sebab Yesus yang punya segala kalanya. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Tunaikanlah tugas pelayan. Amin. Ada 4 yang Tuhan perintahkan kepada saya pribadi. Saya menangis baca ini. Kuasai dirimu dalam segala. Berarti saya harus berkuasai diri saya. Supaya dalam dan pekerjaan Tuhan tidak boleh sembarangan. Saya takut sama Tuhan. Sabarlah menderita. Saya harus sabar. Biarpun dalam pelayanan apapun banyak tantangan yang saya hadapi. Tapi saya mau sabar. Karena saya tahu saya tidak sendiri. Termasuk Bapak Ibu tidak sendiri. Ada bersama Yesus. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Saya terus beritakan firman Tuhan Injil. Kemanapun saya berada. Oh haleluya. Selagi saya mau hidup. Waktu yang lalu saya menyanyikan. Selama hamba masih bernafas. Saya mau tetap jadi hamba Tuhan. Haleluya. Selagi hidupku sehat, haleluya. Terus aku mau setia, taat, beritakan firman. Dikatakan tunaikanlah tugas pelayananmu, haleluya. Saya mau maju dengan pekerjaan Tuhan sampai saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Biar Bapak Ibu Saudara semua, mari kita mau setia bersama saya. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Sebabnya Yesus satu-satunya Tuhan, juru selamat kita. Ajarku mengerti, haleluya, segala rancangan-Mu, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, amin, haleluya. Dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, amin, haleluya. Tuhanku heran perbuatan-Mu, amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, amin, haleluya. Ajarlah ku Bapa mengerti
segala rencanamu. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Amin, haleluya. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu ya Tuhan, dan kasih-Mu ya Tuhan, sebab itu semuanya sudah ada dari sejak dahulu purbakala. Aku mau melangkah bersama-Mu Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juru selamatku. Haleluya. Tuhan, sucikanlah malam ini Bapa. Kami membaca firman-Mu, kami hormat dan takut kami kepada Tuhan, pencipta segala-galanya, yang memberikan nafas kehidupan kami, yang memberikan terbaik dalam kehidupan kami. Oh Yesus, sungguh aku cinta Engkau dan mau setia, serta taat lakukan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami hamba-Mu untuk melakukan pekerjaan-Mu Bapa, sampai ku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan bagi Engkau. Dan ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan. Ampuni Bapa. Roh Kudus tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sama Tuhan. Biar Bapak Ibu komitmen Tuhan, biar kita menjadi anak Tuhan yang manis. Jadilah orang Kristen yang benar. Jadi bukan orang Kristen-Kristenan, saudara. Tuhan lihat semuanya. Tuhan Maha tahu. Apa yang Bapak Ibu kerjakan, Tuhan Maha tahu. Uria sikia lama karmaturia saka. Dalam Mazmur 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Dimanapun Bapak Ibu ada, Tuhan Maha tahu. Apa yang Bapak Ibu kerjakan, Tuhan Maha tahu. Bahkan di dalam Mazmur 139 ayat 4, sebelum kita berkata-kata, Tuhan Maha tahu dan lakukan yang terbaik. Tadi firman Tuhan katakan, supaya saya selalu waspada, melakukan segala sesuatu, jaga dirimu dalam segala perkara, sabar dan menderita dalam pelayanan, lakukan tugas pekerjaan pemberitaan Injil, lakukan tugas tunai pekerjaan. Saya melayani pekerjaan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu semua diciptakan sebagai hamba Tuhan. Dan minta sama Tuhan dalam Mazmur 25:45, beritahukan jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bahwa aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajar aku
Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Biar firman Allah memberikan kekuatan buat kita. Biar hari-hari kita menyongsong kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, Bapak Ibu. Sungguh, saya lihat peristiwa-peristiwa hari ini. Peperangan terjadi mana? Oh, nanti kalau sampai perang antar Iran sama Israel, itu bisa kemungkinan terjadi. Bawa di dalam doa, saudara. Di mana Bapak Ibu berada? Peperangan akan terjadi. Dan sampai nanti penyebab pemicu perang dunia ketiga. Kalau pemicu dunia perang ketiga, pasti nuklir, saudara. Nuklir. Kalau nuklir sudah nuklir, saya tidak tahu. Sama-sama kita belum punya pengalaman. Kalau peristiwa negara sama negara nukliran, wah, tidak tahu sudah lari kemana sudah. Tapi saya tahu saya lari kepada Tuhan Yesus. Biar kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya mau baca firman Tuhan pada malam hari kita berurutan. Semalam kita baca, tadi malam saudara, Kisah Rasul 16, 1 sampai 12. Saat ini saya mau baca ayat 13 sampai 18, biarpun cuma 6 ayat, saudara. Tapi kita cinta Tuhan Yesus. Karena saya baca ayat, selalu tanya sama Tuhan. Bukan untuk cepet-cepetan. Tapi kita penting baca firman Tuhan. Dan firman Allah ini menjadi pelaku di dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam firman. Hidup ini hanya sekali. Senangkan hati Tuhan. Itu Bapak Ibu. Layak di hadapan Tuhan. Ya, karena Tuhan Maha tahu. Tuhan ciptakan kita seperti orang tua. Kita dipelihara sama orang tua sampai berhasil. Masa kita mau benci sama orang tua? Tidak ada balas kebaikan. Orang tua yang begitu baik, cinta sama kita semua. Kita harus menjadi anak yang henhau. Hormati anak kepada orang tua, ya. Anak-anak semua yang saya cintai, yang masih anak-anak, hormati orang tuamu. Hormati dan cinta saya selagi hidup. Kalau sudah meninggal, tidak bisa, sudah tidak bisa apa-apa, sudah dikubur. Tapi selagi kita hidup, hormati Tuhan Yesus. Nomor satu, cintai Tuhan Yesus. Kalau sudah mati, mau cinta Tuhan Yesus, mau bagaimana? Bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa main gitar waktu kita mati. Saya kalau sudah dipanggil Tuhan, tidak bisa main gitar, nyanyi sudah nggak bisa. Selagi saya hidup, saya pergunakan hidup untuk Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan Yesus. Seperti Rasul Paulus, saya mau baca 13, ayat 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Lihat ini Rasul Paulus. Tidak pernah diam. Selagi dia hidup terus maju melakukan pekerjaan Tuhan. Dia berjalan ke gerbang kota, menyusur tepi sungai, menemukan tempat sembahyang, sinagog ini sudah, sinagog Yahudi. Saya puji Tuhan karena saya sudah 60 kali, 62 kali ke Israel. Saya tahu persis. Saya berapa tempat saya pergi, tempat rumah-rumah Tuhan, saya menang di situ. Tuhan hadir, hadir Tuhan. Karena 2-3 orang berimpun dalam nama Yesus. Karena dia pencipta, saudara. Dan Rasul Paulus, dia kata sembahyang, dia masuk ke tempat situ. Karena memang duduk. Dan setelah duduk dia berbicara kepada jemaat di situ. Ayat 14, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu. Terus dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga memperhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Coba nih, Rasul Paulus memberitakan Injil. Memberitakan jiwa, ada nama Ibu Lydia. Ada dari Tiatira. Puji Tuhan, saya sendiri sudah ke Turki. Tiatira ada di Turki. Ini semua kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan. Saya bisa tempat ke Israel, ke Turki, berapa tempat. Dalam rangka melayani pekerjaan Tuhan. Mohon maaf. Bukan untuk jalan-jalan, saudara. Tapi lebih dalam mengenal Yesus. Lebih cinta sama Tuhan. Dan melayani pekerjaan Tuhan untuk menangani banyak jiwa-jiwa. Anugerah Tuhan. Semua selagi saya mau hidup. Hidup bagi Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Baik pada waktu saya selesai sekolah Master Teologi. Itu bukan untuk kepintaran tuh hebat. Mencari rebutan. Bukan. Tapi untuk Tuhan Yesus. Supaya apa yang saya mengerti firman Tuhan tidak boleh mengatakan firman ngawur. Tapi mengerti tentang eksegesinya, sejarah, semua rahasia yang tahu. Supaya apa? Supaya memberitakan firman Tuhan kebenaran. Yang keluar dari isi hati yang benar, tulus. Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Lydia mendengar firman Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus. Sudah ya dibaptis, akhirnya dibaptis, saudara. Bersama si rumahnya, semua sekeluarga dibaptis, diselamatkan. Oh, Rasul Paulus ini pakai Tuhan. Yang mengajak kami, kata jika kamu berpendapat, aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, malah menumpang di rumahku yang mendesak sampai kami beriman. Berarti benar, Rasul Paulus menangkan banyak jiwa-jiwa. Saya juga mau contoh menangkan banyak jiwa-jiwa untuk kerajaan sorga.
Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang punya roh petenung. Dengan tenungan-tenungannya, Tuhan memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya berapa hari lamanya. Tapi kita Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ia tidak lagi tahan gangguan. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh kau keluar dari perempuan itu. Seketika juga keluarlah itu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam pekerjaan Tuhan banyak rintangan, banyak tantangan. Termasuk penghalang perintah iblis, saudara. Tapi untung besar kalau bersama Yesus. Kalau bersama dengan Yesus, demi nama Yesus Kristus, Rasul Paulus katakan, engkau keluar dari perempuan itu. Roh iblis keluar. Seketika itu juga keluar roh itu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau di antara Bapak Ibu ada sakit apapun, keluar dalam nama Yesus, termasuk saya. Semua kuasa iblis yang menyerang saya, kuasa iblis menyerang Bapak Ibu, semua dihancurkan dalam nama Yesus. Roh Yesus, Roh Kudus, Roh Tuhan akan menyertai kita. Dan kita maju melalui pekerjaan Tuhan. Terus kita maju, tunaikan pekerjaan Tuhan sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita lakukan pekerjaan Bapa. Kita melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka. Ini melaksanakan amanat agung dan ajar mereka untuk melakukan. Ada 5 poin. Pergilah, yang pertama, pergilah. Itu aktif seperti saya pergi. Saat ini saya pergi dalam arti apa? Memberitakan firman Tuhan. Kedua, jadikan semua bangsa muridku. Pemuritan, saudara. Jadi semua saudara Tuhan jadi pemurid. Dan ketika baptis, keempat, ajar. Kelima, melakukan. Percuma diajar kalau tidak menjadi pelaku firman. Yang paling penting, pelaku firman Tuhan. Karena nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Ajar ku mengerti, haleluya, segala rencanamu. Amin, haleluya. Ajar ku berserah hanya padamu. Amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, amin, haleluya, dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, berjaga dan berdoa. Melalui firman Tuhan malam hari memberi kekuatan buat kita. Maju kita melalui pekerjaan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus akan menyertai kita. Roh Tuhan akan menyertai kita, sehingga tidak diizinkan ada roh iblis yang mengganggu kita. Ada firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 91:11. Tuhan akan perintahkan malaikat-malaikat Tuhan akan jaga lindungi saya, jaga lindungi Bapak Ibu, keluarga semua diberkati sama Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau sudah punya problem persoalan, datang, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Percaya dan dekat dengan Tuhan. Erat membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Itu paling penting. Sebab Dia adalah sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Semua berasal dari Dia. Dia pencipta segala-galanya. Yesus yang sangat dicintai akan menyertai kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Maju, semangat melalui pekerjaan Tuhan. Semangat dalam pekerjaan, semangat dalam segala hidup ini. Karena hidupmu adalah dari Tuhan. Hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.